membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Nah, baik semua ya. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak ya? Semua ya. Oke, bagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah dan juga makhluk gaib selain malaikat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pagi ini adalah agar kita semua dapat mengimani secara benar atau dengan benar bahwa Allah menciptakan makhluk lain selain manusia yang tidak terlihat oleh manusia, bahwa keberadaan mereka itu memang benar adanya, bukan semata-mata karena tidak terlihat jadi tidak ada ya. Jadi teman-teman pernah nggak sih merasa bahwa ketika sedang sendirian atau ketika sedang melakukan sesuatu itu seperti ada yang mengawasi kalian? Nah, atau mungkin kalian pernah mendengar atau merasakan sesuatu yang bisikan atau sesuatu yang tidak terlihat? Pernah nggak? Nah, itu salah satu contoh bahwa makhluk yang tidak terlihat itu benar adanya. Soalnya biasanya kan ada di antara kalian yang merasa tidak ada, maksudnya tidak terbukti ada, saya tidak percaya begitu kan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah dan juga makhluk gaib selain malaikat. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang berapa? Dua. Benar pasnya, iman rukun iman yang kedua. Nah, di antara teman-teman ada yang tahu nggak nama-nama atau malaikat siapa saja yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim? Yang pertama, Jibril. Lalu, Mikail. lalu ada lagi? Israfil. Lalu, Israfil. Munkar. Nakir. dan Nakir. Lalu lagi? Rafil. Dan Dan Hakim. lalu Malik. Ridwan. nah, ada 10 malaikat yang wajib kita imani atau kita tahu dalam Islam. Ada yang tahu tugas-tugas dari malaikat ini? Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan Wahyu. wahyu. Nah, Allah itu menurunkan kitab atau firman-Nya kepada para nabi ataupun para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Allah tidak menurunkan Al-Quran ataupun kitab-kitab terdahulu itu secara langsung, melainkan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, yang selanjutnya adalah malaikat Mikail. Ada yang tahu? Oke. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya adalah membagi rizki. Nah, malaikat Mikail ini bertugas membagi rizki kepada setiap atau seluruh umat atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga pada hewan, tumbuhan dan juga ciptaan Allah yang lainnya. Nah, selain membagi rizki ini, malaikat Mikail juga bertugas untuk menurunkan hujan, mengatur angin dan juga mengatur bintang-bintang. Yang selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Tugasnya tidak tahu. Oke, kita belajar sama-sama ya. Iya. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah
bahwa hari akhir sudah semakin dekat itu adalah ditiupnya sangkakala. Nah, sangkakala ini ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, yang selanjutnya yaitu malaikat Israel. Kalian pasti sudah familiar dong dengan malaikat yang satu ini. Tugasnya mencabut nyawa, bener. Nah, malaikat Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Yang selanjutnya yaitu ada malaikat Munkar Nakir. Nah, itu pinter. Jadi malaikat Munkar Nakir itu adalah tugasnya menanyai manusia yang sudah wafat yang berada di alam kubur terkait dengan amalan atau ibadah yang mereka jalani, yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Yang keenam ada malaikat Raqib dan Atid. Jadi seperti yang tadi Ibu katakan bahwa kita kan pasti pernah merasakan ya bahwa meskipun sendirian merasa bahwa kita ada yang mengawasi. Nah, yang mengawasi kita mungkin Allah itu memang maha melihat. Akan tetapi kita juga diawasi nih oleh dua malaikat ini, yaitu malaikat Raqib dan juga Atid. Jadi apabila kita sedang sendirian ataupun merasa bahwa aku mau melakukan ini salah, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat dan seperti itu, karena mau bagaimanapun ada malaikat yang mengawasi kita dan mencatat setiap amal yang yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu ada malaikat Malik. Tugasnya yaitu menjaga neraka, dan yang kedelapan ada malaikat Ridwan. menjaga surga. Yang tugasnya yaitu menjaga surga. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita pagi hari ini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada yang melihat ya, dan apa yang tidak terlihat belum tentu itu tidak ada. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu meskipun tidak ada orang, sebisa mungkin kita tetap melakukan sesuatu yang baik, jangan sesuatu yang buruk. Lalu apabila kita sedang berkunjung ke tempat yang sekiranya tidak pernah dikunjungi, ada baiknya kita menjaga tata krama, karena kita kan tidak tahu bahwa di situ ada yang menempati atau tidak, yaitu dari bangsa jin ataupun dari bangsa setan. Mungkin itu untuk pertemuan kita pagi hari ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas di pertemuan ini untuk melakukan evaluasi pada apa yang kita pelajari hari ini. Dan untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan sifat-sifat yang tidak baik, yaitu salah satunya adalah riya. Mungkin sekian dari Ibu. Sebelumnya mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.